3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas 2L10 ingin mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan dari perbandingan perusahaan. Saya Ajeng Nabila Putri Sudiro dengan NPM 1022419. Salam Mustafa dan NPM 1224336. Saya Nabila Nafiza Aulia, MPM 11 224364. Dan saya Zakia Salsabila dengan NPM 1224187. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk atau NRG. PT Energi Mega Persada Tbk itu memiliki wilayah operasional di Indonesia, khususnya daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Mozambik. Didirikan pada tahun 2001 yang merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak mentah serta gas bumi. Tanggal IPO-nya 7 Juni 2004, harga saham IPO-nya 160 perak, kapitalisasi pasarnya 40.309.732 juta rupiah. Yang kedua ada profil perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC. Didirikan pada tanggal 9 Juni 1980 dan mulai beroperasi secara komersial tanggal 13 Desember 1980. Bergerak dalam sektor pertambangan khususnya bidang eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi dan kegiatan energi lainnya seperti pengeboran darat dan lepas pantai dan investasi langsung dan tidak langsung pada anak perusahaan. Tanggal IPO-nya 12 Oktober 1994, harga saham IPO-nya 4.350, kapitalisasi pasarnya 36.037.363 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada rasio ANRG dan juga MEDC. Yang pertama itu ada tren rasio utang terhadap ekuitas. PT NRG itu dapat dilihat sideways dan juga PT MEDC itu downtrend. Dan keduanya itu berada di atas rasio sektornya yang menggambarkan memiliki utang dan resiko keuangan yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada perputaran persediaan dalam hari. Dapat dilihat PT NRG dan MEDC itu downtrend dan keduanya berada di atas rasio sektornya, menggambarkan perusahaan belum efektif dalam mengelola persediaan. Lalu selanjutnya ada imbal hasil aktivitas, PT NRG itu sideways dan MEDC itu uptrend. NRG itu berada di bawah rasio sektornya, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal yang dimiliki itu masih rendah. Sedangkan perbandingan rasio sektor rasio MEDC itu berada di atas rasio sektornya yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal yang dimiliki itu sudah tinggi. Selanjutnya ada return saham dan return IHSG dan valuasi saham. Itu keduanya baik PT MEDC dan juga NRG itu sudah berada di atas IHSG atau up performance, tetapi kinerjanya memang lebih bagus PT Energi Mega Persada Tbk. Lalu valuasi saham itu sudah dihitung NRG itu overvalue dan MEDC itu under value, maka saham MEDC itu lebih layak diinvestasikan dan direkomendasikan untuk buy. Untuk kesimpulannya, PT Energi Mega Persada Tbk itu belum layak untuk diinvestasikan, sedangkan MEDC itu lebih layak berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas, imbal hasil ekuitas, perputaran persediaan dalam hari, dan juga valuasi saham. Sarannya investor yang memiliki saham MEDC itu bisa melakukan hold, sedangkan saham energi itu bisa melakukan sell. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia. Oke, untuk selanjutnya ada PT Cendra Tama Telekomunikasi Indonesia yang bisa disebut dengan CEN. Nah, didirikannya itu tahun 1987. Dia juga merupakan penyedia di bidang aktivitas, konstruksi, dan perdagangan, serta peralatan telekomunikasi. Nah, tujuannya itu untuk memperluas akses telekomunikasi dari daerah terpencil maupun perkotaan, sehingga untuk memperkuat koneksi digital di Indonesia. Untuk tanggal IPO-nya itu
November 2001 dan harga saham IPO-nya itu 125 perak. Kapitalisasi pasarnya 4.833 kapitalisasi pasarnya 4.833.437.000. Untuk selanjutnya ada PT Tower Bersama Infrastruktur, didirikannya itu pada tahun 2003, tapi untuk masuk ke perdagangan Bursa Efek Indonesia itu sejak Oktober 2010. Dia merupakan penyedia infrastruktur digital dan mengelola ribuan menara komunikasi serta jaringan antena dalam gedung atau DAS yang tersebar di luas di Indonesia. Dan fokusnya ini untuk layanan perlindungan sinyal dan mendukung percepatan teknologi informasi di Indonesia. Tanggal IPO-nya itu 1 November 2001, harga saham IPO-nya itu 125 perak, dan kapitalisasi pasarnya itu 49.966.936 rupiah. Di sini jelasin kalau di chart itu untuk rasio Chen dan TBIG, menurut tren rasio lancar itu, kalau Chen itu uptrend, itu menunjukkan berarti aset lancar semakin meningkat. Sedangkan kalau misalkan TBIG itu lebih mendatar atau sideways, itu berarti kemampuan likuiditas itu cenderung terjaga konsisten gitu. Tapi kalau untuk dari rata-rata sektornya, Chen atau TBIG itu masih memiliki rasio yang berada di bawah rata-rata sektor. Jadi itu efisiensi aset lancar kedua perusahaan dalam menutupi liabilitas jangka pendek itu dinilai masih kurang maksimal dibanding standar industri. Selanjutnya, untuk tren perputaran persediaan hari berdasarkan chart di atas, kalau misalkan Chen itu dan TBIG itu mengalami tren turun atau downtrend yang menggambarkan perusahaan itu sudah efektif dalam mengelola persediaan. Tapi untuk perbandingan rasio sektor, Chen dan TBIG itu berada di atas sektor yang menggambarkan perusahaan itu belum efektif dalam mengelola persediaannya. Selanjutnya ada rasio imbal hasil ekuitas, itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, kalau di Chen ini menunjukkan turun, jadi tuh emang bener-bener turun banget laba dan modalnya, sedangkan kalau TBIG itu cenderung stabil. Dan untuk perbandingan rasio sektornya itu, kalau untuk Chen itu sangat berada di bawah rasio dan menggambarkan kemampuan perusahaan itu tidak baik gitu. Sedangkan kalau misalkan TBIG itu mengalami profit yang lebih naik di atas rata-rata sektornya. Selanjutnya kita masuk ke return IHSG atau valuasi saham. Berdasarkan chart di atas, kalau PT TBIG itu underperformance dan kinerjanya itu sahamnya itu cenderung kurang bagus. Itu untuk chart dari Chen. Sedangkan kalau PT TBIG itu IHSG-nya itu outperformance karena kinerjanya itu lebih bagus. Terus kalau untuk valuasi sahamnya dengan metode comparative price earning ratio, saham TBIG itu overvalue dan Chen itu undervalue. Maka saham TBIG itu lebih layak direkomendasikan gitu untuk investor. Gitu. Selanjutnya ada kesimpulannya. Di sini bisa dilihat bahwa kesimpulannya itu saham Tower Bersama atau TBIG itu terlihat dari profit yang stabil dan imbal kualitas yang di atas rata-rata. Walaupun menghadapi beban bunga yang cukup tinggi, tapi perusahaan mampu untuk menyetarakan dari earning per share-nya ataupun mulai meningkatkan harga sahamnya. Sedangkan kalau Chen itu menunjukkan kinerja operasional yang kurang baik dan laba bersih yang terus berada dalam kondisi yang negatif atau rugi. Untuk sarannya, investor itu lebih memilih TBIG untuk melakukan penjualan, sell, atau hold. Karena apa? Karena harga saham ini tuh kayak memiliki kemampuan yang menghasilkan laba itu jauh lebih baik dan efisien dari berdasarkan tahun 2020 hingga 2024. Sedangkan kalau untuk Chen itu sangat berisiko, jadi saran untuk investor itu tidak perlu dilirik ataupun membeli karena risiko ini tuh jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi imbal hasil yang ada gitu. Karena berdasarkan chart juga menunjukkan bahwa earning per share-nya itu tuh minus.
pressure earning per share minus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bila. Perusahaan PT Mitra Adi Perkasa Terbuka. PT Mitra Adi Perkasa Terbuka atau MAPI adalah perusahaan unit terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1995. Perusahaan ini dikenal sebagai pengelola berbagai merek internasional di bidang fashion, olahraga, hingga makanan dan minuman. Beberapa brand yang berada di bawah MAPI Adidas, Converse, Starbucks, dan Krispy Kreme. Tanggal IPO November 2004. Harga IPO-nya Rp1.150. Kapitalisasi pasarnya 19 triliun 90 miliar 1 juta. Selanjutnya, perusahaan PTS Hardware Indonesia Terbuka. PTS Hardware Indonesia Terbuka berdiri pada 1995 di bawah kawan nama Grup. Setelah kemudian mereka membuka toko pertama di Karawaci, Desa Tuggerah. Itu bisnisnya berkembang cepat dan menjangkau banyak kota. Pada 2007, perusahaan resmi melantai di eBay dengan kode ACES dan terus dikenal sebagai salah satu retail perlengkapan rumah terbesar di Indonesia. Tanggal IPO November 2007, harga IPO Rp820, kapitalisasi pasarnya 7 triliun 50 miliar. Dan selanjutnya rasio MAPI dan ACES. Dengan grafik rasio lancar yang ditampilkan, terlihat bahwa ACES memiliki rasio lancar jauh lebih tinggi dibanding MAPI sepanjang 2020 hingga 2024, dengan puncak tertinggi di 2022 sebelum sedikit menurun, sementara MAPI cenderung stabil dan jauh lebih di bawah ACES. Dan berdasarkan grafik rasio cakupan bunga tersebut menunjukkan tren 2020 dan 2024, ACES secara konsisten memiliki rasio cakupan bunga yang jauh lebih tinggi dibanding MAPI, dengan puncak di 2021 dan 2023 sebelum menurun di 2024, sementara MAPI cenderung stabil yang lebih rendah. Berdasarkan grafik margin laba neto tren 2022 dan 2024, MAPI sempat mengalami kerugian di 2020 mencapai puncak margin di 2022, lalu menurun kembali hingga 2024, sedangkan ACES menunjukkan margin yang stabil di kisaran 1%. Selanjutnya, return IHSG dan valuasi saham. Return saham MAPI dan ACES dan IHSG menunjukkan karakter yang tajam sepanjang 2020 hingga 2024. MAPI mencatat lonjakan signifikan sekitar 111%, mencerminkan ekspansi agresif dan pemulihan pasca pandemi yang kuat. Kalau melampaui IHSG dan ACES, sebaliknya ACES mengalami penurunan tajam sekitar 32%, menunjukkan tekanan bisnis dan strategi konservatif yang kurang menarik bagi investor pertumbuhan. IHSG sendiri bergerak stabil dengan return sekitar 15%, mencerminkan sentimen pasar Indonesia secara umum. Secara keseluruhan, MAPI tampil sebagai saham pertumbuhan yang dominan, ACES sebagai saham defensif yang tertekan, dan IHSG sebagai tolak ukur pasar yang bergerak. Kesimpulannya berdasarkan analisa telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Perkasa lebih layak diinvestasikan berdasarkan utang pada likuiditas, hasil likuiditas perputaran keseharian, sedangkan PT Saham Indonesia belum diinvestasikan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk. Didirikan pada tanggal 3 Oktober 1988 sebagai perusahaan agribisnis dengan nama awal PT Surya Raya Cakrawala. Alih aktif di sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, dan merupakan bagian dari grup PT Astra International Tbk (ASI). Sebagai pemimpin
industri, perusahaan ini mengelola pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO), distribusi benih bermutu tinggi, produk minyak goreng cap sendok, serta pengembangan unit peternakan sapi terintegrasi. Untuk tanggal IPO-nya 7 Desember 1997, harga IPO-nya Rp1.550.000. Kalau kapitalisasi pasar itu ada 14 triliun 916 miliar 335 juta rupiah. Selanjutnya, beralih ke PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Didirikan pada 1908 sebagai perusahaan perkebunan oleh Harrison PLC dan resmi terbentuk di Indonesia pada tanggal 18 Desember 1962. Dikenal sebagai Losun, perusahaan ini bergerak di sektor agribisnis dan merupakan bagian dari produk grup PT Saling Informas Pramata Tbk dalam naungan grup Indofood. Bisnisnya terkonsentrasi pada komoditas seperti minyak goreng, minyak sawit, karet, kokoa, kopi, serta pembuatan benih bibit unggul kelapa sawit bermerek Sumbio. Tanggal IPO-nya 7 Juli 1996, harga IPO-nya Rp4.650, kapitalisasi harganya itu 8 triliun 81 miliar 650 juta 7 juta rupiah. Untuk rasionya itu ada rasio lancar, LSIP menunjukkan tren peningkatan tajam atau uptrend dari angka 4,0 pada tahun 2020 hingga menembus di atas 10,0 pada tahun 2024 yang mengidentifikasi cadangan aset lancar sangat berlimpah. Di sisi lain, Ali bergerak stabil atau setwise di kisaran 2,0 hingga 2,50 yang menandakan pengelolaan aset lancar yang lebih efisien dibandingkan rata-rata pesaingnya. Terus selanjutnya itu ada perputaran persediaan. Ali lebih unggul, angka perputarannya stabil di sekitar 65 hari tahun 2024. Sebaliknya LSIP mengalami uptrend pelambatan, jumlah harinya perputaran menjadi 75 hari pada tahun 2024 dibandingkan 50 hari tahun 2020. Meski demikian, performa keduanya itu tetap kompetitif karena masih mendekati rata-rata sektor sawit di kisaran 60 hari. Terus ada margin laba neto. LSIP mencatat uptrend yang sangat kuat dengan lonjakan margin dari 18% menjadi 30% tahun 2024. Jauh melampaui rata-rata sektor di bawah 5%. Kalau Ali mengalami downtrend atau penurunan margin hingga ke kisaran 5% pada tahun 2024 hingga menempatkan posisinya di bawah-bawah rata perindustrian. Terus untuk performa pasarnya, grafik 2020 sampai 2024 menunjukkan saham Ali dan LSIP bergerak di bawah ISHG underperform. Namun dengan beta rendah di kisaran 0,23 hingga 0,25. Keduanya termasuk saham defensif yang stabil meski pasar bergejolak hingga lebih aman bagi investor yang menghindari resiko tinggi. Untuk valuasi saham menggunakan metode DDM, untuk Ali harga pasarnya itu 6.200, jauh di bawah nilai intrinsik hingga statusnya lebih murah, under value dengan diskon 64%. Itu disarankan untuk membeli. Kalau LSIP harga pasarnya 795 udah melampaui harga wajarnya hingga tergolong mahal. Sekitar 27% disarankan untuk menjual. Kesimpulannya, untuk PT Ali lebih disarankan untuk beli dengan harganya saat ini masih sangat murah, jauh di bawah nilai intrinsiknya. Kalau
PT LSIP disarankan untuk menjual karena harga pasarnya sudah melampaui nilai wajar meskipun secara operasional harga labanya cukup baik. Sarannya untuk investor kalau saham ALI itu sebaiknya untuk membeli potensi kenaikan harganya yang besar. Kalau LSIP disarankan untuk menjual guna mengutamakan keuntungan dan menghindari resiko penurunan harga. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.